Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 8 Desember tahun 2020 yang lalu, Paus Fransiskus mengeluarkan salah satu surat apostoliknya yang berjudul Patris Corde, yang dalam bahasa Indonesianya adalah dengan sebuah hati Bapa. Surat apostolik yang berjudul Patris Corde ini dikeluarkan pada peringatan 150 tahun pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kenapa Santo Yosef diangkat sebagai pelindung gereja semesta? Karena gereja melihat bahwa Santo Yosef memiliki keutamaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa saja keutamaan Santo Yosef yang menjadi isi dari surat apostolik Paus Fransiskus ini. Ada 7 keutamaan yang juga menjadi isi dari surat apostolik Paus Fransiskus ini. Keutamaan Santo Yosef yang pertama adalah Santo Yosef sebagai seorang bapa yang dikasihi. Santo Yosef sangat dikasihi karena Santo Yosef menjadi bapa dari Yesus dan menjadi suami dari Maria yang melahirkan Yesus yang adalah Tuhan yang kita percaya. Sehingga Santo Yosef sangat dikasihi oleh gereja. Di mana-mana kita melihat atau mendengar atau bahkan menyaksikan banyak sekali gereja yang berpelindungkan Santo Yosef. Keutamaan yang kedua adalah Santo Yosef sebagai bapa yang lembut dan penuh kasih. Santo Yosef dikatakan bapa yang lembut dan penuh kasih karena kebijaksanaannya dalam menjaga Maria dan Yesus, dan penuh kasih untuk melindungi Maria dan Yesus, dan ia hangat untuk memeluk mereka. Santo Yosef menerima kelemahannya dengan lembut untuk menjaga Maria dan melindungi Yesus yang adalah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, poin yang ketiga yang menjadi keutamaan Santo Yosef yaitu Santo Yosef adalah seorang bapa yang taat. Santo Yosef dikatakan seorang bapa yang taat karena ia setuju. Ia mengatakan ya untuk menjadi ayah dari Yesus, atau mengatakan ya untuk menjadi suami dari Maria yang mengandung Yesus yang adalah Tuhan yang kita percayai. Pada mimpi yang pertama, Santo Yosef mengatakan bahwa ia taat. Ia mengatakan bahwa ia ya untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Pada mimpinya yang kedua, ia berani untuk membawa Maria ke tanah Mesir karena dikejar oleh raja yang sangat rakus akan kekuasaan. Dan pada mimpi yang ketiga, setelah raja yang rakus akan kekuasaan itu meninggal, ia membawa kembali Maria dan Yosef, membawa Yesus juga ke tanah Israel. Dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus tentu saja belajar dari ketaatan Yosef kepada Allah dalam pengalaman hidupnya. Ketika Yesus masih kecil, saya yakin pasti Yesus belajar pada Santo Yosef. Dan poin yang keempat yang menjadi keutamaan dari Santo Yosef yaitu Santo Yosef adalah seorang bapa yang menerima. Santo Yosef seorang bapa yang menerima Maria tanpa syarat. Kita bisa belajar dari Santo Yosef yang menerima Maria tanpa syarat.
walaupun dalam kesulitan sekalipun ia berani untuk menerima Maria tanpa syarat. Berkat ketaatannya itu, kita belajar dari Santo Yosef lewat jalan rohaninya yang ditunjukkannya. Ia berdamai dengan sejarah, lalu ia menerima jalan itu, dan ia menerima orang lain apa adanya. Walaupun dalam kesulitan, ia menerima sejarah hidupnya dengan Maria dan menjalani sejarah itu dan menerima Maria apa adanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, poin yang kelima yang menjadi keutamaan Santo Yosef, yaitu Santo Yosef adalah seorang bapak yang berani dan kreatif. Dikatakan berani karena ketika peristiwa raja yang rakus mau menghabisi Yesus yang masih bayi itu, ia berani untuk mengambil Maria dan mengungsi ke Mesir. Tentu saja di Mesir ia berjuang untuk bertahan hidup. Setelah itu, ketika si raja itu telah mati atau telah wafat, mereka kembali. Artinya bahwa Yosef bertahan bersama Maria. Ia berani mengambil resiko menjadi pengungsi. Dan yang kedua, yaitu ia bertahan untuk melindungi Maria. Ketika Maria melahirkan Yesus di kandang, ia menyaksikan sendiri dan bertahan bersama Maria, selalu menjaga dan selalu ada di samping dan melindungi mereka dari bahaya-bahaya, walaupun tempatnya tidak memungkinkan seperti kita sekarang di rumah sakit ataupun di rumah kita yang mewah-mewah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena Yosef melindungi Maria yang adalah ibu gereja dan melindungi Yesus yang adalah kepala gereja, dan kita adalah anggota-anggota gereja, maka layak Santo Yosef diangkat sebagai pelindung gereja. Dan poin yang keenam, yaitu Santo Yosef adalah seorang bapak yang pekerja. Ia bekerja sebagai seorang tukang kayu. Dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yosef adalah pekerja yang jujur. Ia berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah apa adanya. Dia jujur dengan Allah. Dan yang berikut, ketika orang dalam pengungsian atau para pekerja, mereka harus berdoa atau berdevosi kepada Santo Yosef, karena Santo Yosef adalah pelindung bagi para pekerja. Dan poin yang ketujuh sebagai keutamaan Santo Yosef, yaitu Santo Yosef adalah bapak dalam bayang-bayang, yaitu bapak yang memelihara anaknya dengan kasih sayang dan lembut, dan bapak yang sangat memahami dan menerima misteri yang terjadi pada atau dalam diri anaknya, seperti Yosef yang menerima Maria dan menerima Yesus, yang mana terjadi misteri dalam diri Yesus sendiri, yang adalah Tuhan yang kita percaya. Saudara-saudari, semoga keutamaan Santo Yosef yang digambarkan dalam surat apostolik Paus Fransiskus ini dapat menginspirasi kita, dapat juga menginspirasi para ayah atau para bapak untuk selalu menjadi bapak yang baik seperti Santo Yosef. Semoga surat apostolik ini menginspirasi kita semua, khususnya kita sebagai orang Katolik yang percaya kepada Kristus dan selalu menjaga relasi kita dalam gereja, selalu menghormati Yosef, Santo Yosef, dan juga menghormati Bunda Maria. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.